Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab, kekuatan 2149 telah meningkat pesat. Ah, Raja Naga, Dewa Petir kami tidak akan melepaskanmu. Dewa Guntur Abadi kami tidak akan melepaskanmu. Tak lama, kalian semua di Istana Naga akan dibunuh. Tidak seorang pun akan selamat. Raja Naga, kamu akan mati dengan mengerikan. Tunggu saja, tak lama lagi, kalian semua akan dimusnahkan juga. Tanda seru, jeritan dan raungan marah terdengar satu demi satu. Kelompok Dewa Petir dari Eternal Thunder celap meraung dengan marah pada Wang Xian. Mata merah darah mereka dipenuhi dengan kebencian. Wang Xian melayang di udara di depannya. Ketika dia mendengar beberapa kutukan, wajahnya dipenuhi dengan senyum dingin. Yang kuat memangsa yang lemah. Jika dia tidak secara kebetulan menabrak Putra Naga Langit, sebuah kebohongan, tetapi orang lain, dia akan menjadi orang yang mati hari ini dan Istana Naga juga akan dimusnahkan. Sekarang dia masih hidup, mereka yang ingin membunuhnya harus menderita balas dendam. Wang Xian tidak memiliki kesan yang baik tentang petir abadi. Untuk bertahan hidup, Naga Iblis, sebuah kebohongan, melakukan yang terbaik untuk mendatangkan malapetaka di antara 7 hingga 8 juta orang. Tidak ada yang bisa menahan serangannya dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Bahkan jika 5 Dewa Guntur ingin menerobos hanya dari satu tempat, mereka dengan mudah dihadang olehnya. Naga Iblis bohong bisa dikatakan telah menggunakan 100% kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, jumlah 7 hingga 8 juta orang menurun dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 90% orang mati di tangan Naga Iblis, Yao Xie, dan Istana Naga. 700 hingga 800 ribu orang terakhir berjuang keras di sana. Jalan yang kuat ditempa dari tulang. Tahta yang kuat terbentuk dari darah. Wang Xian melihat ke depan dengan tenang. Terlepas dari apakah itu di benua supernatural atau di alam semesta, jika seseorang ingin menjadi kuat, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari pertempuran dan pembantaian. Ini mengingatkan Wang Xian pada pemandangan yang muncul di benaknya saat pertama kali mendirikan Istana Naga. Perang antar ras, perang di alam semesta, dan adegan terakhir perang melawan Zerg tak berujung. Dibandingkan dengan perang itu, pertempuran di depannya bukanlah apa-apa. Orang yang kuat harus memiliki hati yang kuat. Wang Xian mengungkapkan senyuman saat dia menunggu hasil perang. Melaporkan ke Raja Naga, semua musuh telah ditangani. Ketika jeritan terakhir berakhir, sebelum anggota Istana Naga bisa terbang, Wang Xian tiba di depannya dengan tubuh besarnya yang bergoyang dalam kegelapan. Dia melapor ke Wang Xian dengan hormat. Tidak buruk. Wang Xian mengangguk padanya dengan puas. Fiuh. Melihat ekspresi Wang Xian, sebuah kebohongan menghela nafas lega. Raja Naga. Saat ini, anggota Istana Naga terbang mendekat. Kumpulkan semua mayat dan letakkan di planet belakang. Wang Xian memerintahkan mereka. Itu Raja Naga. Anggota Istana Naga mengangguk. Ayo pergi. Wang Xian berbohong dan terbang menuju planet di tengah. Raja Naga, ketiga planet ini adalah sarang lamaku. Sebuah kebohongan berubah menjadi wujud manusianya dan mengikuti di samping Wang Xian. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Apakah orang-orang sepertimu yang melakukan invasi jahat ke galaksi Bima Sakti di bumi di masa lalu? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat ke beberapa Yaoshi sebelum bertanya padanya. Kekuatan Kaisar Naga Iblis di bumi jauh lebih lemah daripada Istana Naga. Namun, dalam waktu sesingkat itu, dia memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Istana Naga. Ini membuatnya sangat terkejut. Raja Naga, beberapa ratus ribu tahun yang lalu, aku bukanlah siapa-siapa yang dapat menghancurkan seluruh galaksi. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu dilakukan oleh seorang ahli di tingkat Dewa Surgawi sekte kita. Sebenarnya, alasan utamanya adalah Yaoshi kehilangan kendali dan menyebabkan seluruh medan bintang hancur. Sebuah kebohongan berbicara dengan hati-hati, takut dia akan menghancurkan Wang Xian jika dia melakukan kesalahan. Yaoshi kehilangan kendali. Wang Xian menatapnya dengan bingung. Raja Naga, memanggil Yaoshi membutuhkan pengorbanan. Yaoshi yang dipanggil harus ditekan dengan kekuatan besar. Namun, binatang iblis tumbuh sangat cepat. Begitu kekuatan mereka melebihi kekuatan mereka sendiri, mereka akan kehilangan kendali.
Ada juga situasi lain yang akan menyebabkan demonic beast kehilangan kendali. Begitu binatang iblis kehilangan kendali, itu akan sangat merepotkan. Mereka akan bereproduksi dan melahirkan binatang iblis kecil. Sebuah kebohongan segera menjawab. Kalau begitu, kemunculan binatang iblis di wilayah timur medan bintang tak terbatas dan medan bintang lainnya adalah semua yang kamu lakukan. Wang Xian menatapnya. Ahem, Raja Naga, itu disebabkan oleh kesalahanku saat aku datang ke medan bintang tanpa batas. Tingkat pertumbuhan iblis itu terlalu cepat sekarang. Aku tidak bisa mengendalikan mereka lagi. Namun, ketika kekuatanku menerobos ke ranah penguasa surgawi yang abadi, aku akan dapat menaklukkan atau membunuh semua iblis itu. Mungkin juga aku tidak perlu bergerak. Tuan-tuan surgawi itu akan dapat menyelesaikan masalah. Lagi pula, krisis yang ditimbulkan tidak terlalu bagus. The Dark Blazing Demonic Dragon berkata dengan malu. Wang Xian mengabaikannya dan mendarat di puncak gunung di planet ini. Istana Naga. Tubuhnya bergetar dan Istana Naga perlahan muncul di depannya. Lautan yang sangat besar menyeret Majestic Dragon Palace dan memancarkan aura yang luas. Perdana Menteri Gui, segera kirim semua anggota Istana Naga. Dia berteriak pelan dan memerintahkan Perdana Menteri Gui yang ada di dalam. Itu Raja Naga. Segera, Perdana Menteri Gui terbang bersama sekelompok anggota Istana Naga. Pergi dan bantu Aoki Tian dan yang lainnya membersihkan medan perang. Selanjutnya, kita akan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Wang Xian menginstruksikan mereka. Perdana Menteri Gui menoleh. Segera setelah itu, ekspresi terbakar muncul di wajahnya. Di kehampaan di depan mereka, ada lebih dari 1 miliar mayat yang melayang di udara. Ada 17 mayat puncak alam dewa dan lebih dari 30 di antaranya memiliki 9 gumpalan api surgawi. Ada lebih dari 700 hingga 800 alam dewa ke atas. Dengan begitu banyak mayat, jumlah darah naga yang bisa diubah akan mencapai alam yang mengerikan. Selain mayat, ada banyak kerajaan dewa besar yang melayang di udara. Setiap kerajaan dewa akan memiliki sumber daya dalam jumlah besar. Pindahkan mayat dan kerajaan surgawi segera. Pindahkan ramuan surgawi dan pohon surgawi di kerajaan surgawi ke peternakan herbal Istana Naga. Perdana Menteri Gui menginstruksikan semua anggota Istana Naga dengan mata membara. Ya, semua anggota Istana Naga mengangguk dan segera pergi. Butuh 2 jam penuh untuk memindahkan semua sumber daya. Raja Naga, dengan begitu banyak mayat jahat dan kuat, bagaimana kita meningkatkannya? Perdana Menteri Gui datang sebelum Wang Xian dan bertanya padanya. Semua mayat dari tingkat dewa dan setengah dari tingkat dewa, tingkatkan mayat anggota biasa Istana Naga. Adapun mayat lainnya, tingkatkan kekuatan murid tingkat dewa dari Istana Naga. Latih setidaknya 5 hingga 6 anggota dengan kekuatan tempur tingkat dewa tertinggi. Wang Xian berpikir sejenak dan menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan segera memasuki Istana Naga. Setelah peningkatan ini, kekuatan Istana Naga akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Bab 2150-2150 Panen. Berdengung. Istana Naga perlahan menghilang. Semua anggota Istana Naga mengikuti Istana Naga kembali ke bumi. Ini adalah karakteristik khusus dari kerajaan surgawi. Tidak peduli di mana kerajaan dewa itu berada, itu bisa dipanggil secara langsung. Tanda seru. Namun, memanggil kerajaan surgawi akan menghabiskan banyak energi. Itu tidak bisa dipertahankan di sini selamanya. Kerajaan surgawi kembali ke lokasi aslinya. Para dewa tidak dapat mengikuti kerajaan surgawi kembali secara langsung. Wang Xian memerintahkan semua anggota Istana Naga untuk tinggal di Istana Naga dan meningkatkan kekuatan mereka dengan sekuat tenaga. Ayo pergi ke sarang pasukan itu di aliansi wilayah utara. Wang Xian memandangi Istana Naga yang telah menghilang dan berkata kepada naga iblis yang menyala-nyala di sampingnya. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan segera mengangguk. Oh benar, apa yang kamu lakukan dengan setan-setan ini? Wang Xian memandangi setan yang padat di sekitarnya dan meminta kebohongan. Raja Naga, aku bisa menyimpannya ke dalam kerajaan surgawiku. Kerajaan surgawi saya mirip dengan bentuk sarang iblis. Sebuah kebohongan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke roh-roh jahat di sekitarnya. Mengaum. Dia meraung dan roh-roh jahat yang padat di sekelilingnya memasuki sarang setan di belakang. Raja Naga,
Aku harus membawa kerajaan suciku dan menempatkannya di tempat yang aman. Sebuah kebohongan memberitahu Wang Xian. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk. Raja Naga, aku akan membawamu. Saat kebohongan berbicara, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi naga iblis yang menakutkan sepanjang 20.000 meter. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Wang Xian mendarat di kepala naganya dan menunjukkan senyuman. Mengaum, sebuah kebohongan meraung dan terbang langsung menuju aliansi utara. Sebuah kebohongan terbang sangat cepat. Setelah 2 jam, mereka tiba di planet tak bernyawa dan menempatkan kerajaan Dewa Iblis dan di sana. Setelah itu, mereka terbang langsung menuju planet Northern Territory Alliance. Dengan hancurnya semua kekuatan aliansi wilayah utara, dapat dikatakan bahwa seluruh lusinan planet aliansi wilayah utara berada dalam keadaan tanpa pemilik. Ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa setiap sarang pasukan pasti memiliki banyak harta. Paling tidak, pasti ada banyak harta karun seperti rumput dewa dan pohon dewa. Wang Xian ingin menyimpan semua harta sebelum petir abadi menemukan bahwa mereka telah dihancurkan. Gemuruh. Namun, saat Wang Xian dan kebohongan terbang menuju sarang faksi aliansi wilayah utara, mereka berada di pusat Eternal Thunderclap, Eternal Divine Kingdom. Suara tumpul terdengar saat sambaran petir turun dari langit. Seluruh kerajaan abadi dipenuhi dengan kilat. Di sebuah aula di kerajaan abadi, Dewa Guntur Dewa, yang seluruh tubuhnya tertutup petir, berdiri di sana dengan ekspresi muram. Di depannya ada banyak loh dewa. Setiap tablet surgawi terhubung ke Dewa Guntur Abadi. Di antara mereka, sejumlah besar tablet dewa telah benar-benar retak. Ini berarti mereka telah jatuh. Terutama puluhan tablet dewa di atas. Retakan itu mengejutkan, dan nama Dewa Guntur tertentu tertulis di atasnya. Ya dewa, belum lama ini, kami menemukan bahwa loh dewa telah dipecahkan dalam skala besar. Dua wanita berlutut di depan tablet dewa dan merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Tubuh mereka gemetar saat mereka berbicara dengan suara rendah. Baru saja, ketika mereka menemukan bahwa medali itu telah hancur dalam skala besar, mereka agak terkejut. Ini terutama terjadi ketika lebih dari 10 medali Dewa Petir langsung hancur. Ini adalah kekuatan puncak dari seluruh petir abadi. Setelah kemunculan Yaoshi, seluruh petir abadi telah kehilangan 80% Dewa Gunturnya. Sekarang, hanya ada beberapa Dewa Guntur di seluruh petir abadi. Ini adalah kerugian besar bagi mereka. Retak-retak-retak. Suara renyah datang dari tubuh Dewa Petir Dewa. Melalui petir yang dingin, orang bisa melihat wajahnya yang dingin. Ada yang salah dengan sarang iblis. Naga iblis telah ditekan olehku, dia sudah mati, bagaimana mungkin ada masalah? Raungan rendah datang dari mulut guru Dewa Guntur. Krek-kresek. Guntur tiba-tiba meledak dari tubuhnya, petir ungu melingkari seluruh tubuhnya. Peng! Dengan suara keras, tubuh guru Dewa Guntur menghilang. Dalam kehampaan, orang bisa melihat petir ungu terbang dengan kecepatan yang mengerikan. 1 jam kemudian, guru Dewa Guntur muncul di depan 3 planet. Kekosongan masih dipenuhi dengan bau darah. Wajahnya sangat suram saat dia mengamati sekelilingnya. Merasakan aura yang ditinggalkan oleh naga iblis, wajah Dewa Guntur dipenuhi dengan kebrutalan. Naga iblis. Dia menggeram. Krek-kresek. Baut petir muncul dari udara tipis di sekelilingnya. Petir menyebar di area seluas puluhan juta kilometer dan perlahan menyelimuti ketiga planet tersebut. Demon Dragon, aku, Thunderclap, pasti akan mengambil kepalamu. Gemuruh. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan ketiga planet itu meledak di bawah kilat yang mengerikan. Sambaran petir ungu melintas, dan sosok Dewa Petir Dewa benar-benar menghilang. Dia telah kehilangan lebih dari selusin Dewa Guntur, dan dia telah kehilangan salah satu dari 2 legiun paling kuat dari petir abadi, petir abadi. Dia telah kehilangan beberapa ratus pakar alam dewa, dan 2/3 dari kekuatan Eternal Thunderclap telah hilang dalam sekejap. 2 jam kemudian, berita tentang pemusnahan Eternal Thunderclap menyebar ke wilayah utara dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika petir abadi dan para ahli negara saleh lainnya menerima berita itu, mereka terdiam. Setelah dewa-dewa kembali, seluruh kerajaan surgawi yang kekal dipenuhi dengan guntur. Kali ini, petir abadi kita telah menderita kerugian besar. Naga iblis terkutuk itu. Setelah dewa kami pulih, kami pasti akan memusnahkannya. Di sebuah planet di tengah guntur mengejutkan abadi,
tiga sosok sedang duduk di sebuah istana yang menjulang tinggi. Hanya ada 3 orang di istana ini, dan istana itu sangat kosong. Ada kursi yang ditempatkan di sekitar mereka, tetapi mereka benar-benar kosong saat ini. Ini adalah paviliun Dewa Guntur yang terkenal di seluruh Eternal Shocking Thunder. Wa pernah memiliki lebih dari 20 Dewa Guntur yang kekuatannya mengguncang seluruh wilayah utara, tetapi sekarang hanya tersisa 3 Dewa Guntur. Selain sekelompok Dewa Guntur, para murid dan pakar alam dewa lainnya telah menderita kerugian besar. Saat ini, kita harus memikirkan cara. Satu-satunya Dewa Guntur Parubaya mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi malu. Aliansi Utara yang kami rekrut seharusnya sudah dihancurkan. Ambil kesempatan ini untuk menyatukan seluruh wilayah utara. Juga, bawa semua sumber daya dari pasukan itu. Selanjutnya, kita harus memelihara darah baru dengan benar untuk petir abadi. Kalau tidak, jika daun Dewa Abadi menargetkan kita sekarang, kita akan menjadi sangat pasif. Dewa Guntur menyarankan, baiklah, aku akan segera membawa orang ke Aliansi Utara dan menaklukkan mereka. Kami juga akan merekrut beberapa talenta luar biasa. Dewa Guntur Parubaya mengangguk dan berdiri. Baiklah, 9 Dewa Guntur, pergilah. Kami akan menangani masalah ini di sini. 2 Dewa Guntur lainnya mengangguk. Dalam Eternal Shocking Thunder, Dewa Petir Dewa biasanya tidak melakukan apa-apa. Semuanya dibahas oleh sejenis Dewa Guntur. Saat ini, hanya 3 Dewa Guntur yang bisa menangani semua masalah Guntur mengejutkan abadi. Bab 2151-2151. Istana Nagaku menginginkan setengah wilayah utara. Planet Perdagangan Bebas Ekspedisi Utara. Di planet utama perusahaan perdagangan ekspedisi utara, hanya ada satu planet perdagangan bebas selain planet bebas yang diciptakan oleh Guntur Abadi. Arai teleportasi berkedip dan 2 sosok perlahan muncul. Tanda seru, seorang pemuda dengan sepasang tanduk naga 7 warna, kepala yang menjulang tinggi, dan temperamen yang luar biasa. Di samping pemuda itu ada seorang pemuda berjubah hitam panjang. Pria muda itu tinggi dan kokoh, dan dia memancarkan aura yang ganas. Dia juga memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya. Tanduk naga hitam pekat membuatnya tampak sangat mendominasi. Keduanya secara alami adalah wangsian dan kebohongan yang berasal dari sarang iblis. Ini adalah pangkalan perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Ayo pergi dan ambil semua harta dari markas mereka. Juga, kendalikan lautan di sini. Wangsian mengamati sekelilingnya. Ada banyak orang di planet bebas. Semuanya berasal dari planet lain. Ada banyak murid yang mengenakan seragam dari berbagai angkatan. Mereka sangat berbeda di lingkungan mereka. Mirip dengan bangunan kuno di bumi, banyak paviliun dan menara didirikan tinggi. Bangunan-bangunan itu tingginya ratusan meter dan ribuan meter. Mereka memancarkan energi, seperti pengadilan surgawi yang legendaris di bumi. Wangsian menggerakkan tubuhnya dan melayang di langit. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Raja Naga, kekosongan itu seharusnya menjadi markas perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Naga iblis berkobar gelap melihat sekeliling dan menunjuk ke kehampaan beberapa juta kilometer jauhnya. Dalam kehampaan, ada kota terapung. Kota itu tampak kuno dan penuh dengan warisan. Di sekitar kota, beberapa orang datang dan pergi. Dari jauh, mereka bisa melihat kata-kata, perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Ayo pergi ke laut dulu. Wangsian menyapu pandangannya ke seluruh kota. Dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia terbang langsung ke laut. Hualala. Segera, ketika mereka tiba di lautan, mereka menyadari bahwa lautan telah sepenuhnya ditempati oleh manusia. Di dasar lautan, ada tempat perdagangan besar untuk makhluk air dan produk. Melihat dari langit, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Pindahkan kota perdagangan ini ke lokasi dekat laut. Wangsian melayang di langit dan melihat lautan luas di bawah. Dia berkata dengan samar. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan menganggukkan kepalanya. Tubuhnya bergetar dan sisik-sisik gelap yang tampak seperti sisik naga di belakangnya hanyut menuju lautan di bawah. Sisik naga yang menakutkan tumbuh dengan cepat, secara langsung meningkatkan area beberapa juta kilometer. Sisik naga tenggelam ke laut, langsung menyeret kota perdagangan bawah air. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Siapa kamu? Beraninya kau membuat masalah di perusahaan dagang ekspedisi utara kami. Suara riuh terdengar dari bawah.
Ekspresi semua orang di kota bawah air sedikit berubah, dan mereka berteriak dengan keras. Namun, ketika para ahli di kota itu terbang keluar dan melihat seluruh kota terangkat, ekspresi mereka sedikit terkejut. Mereka memandangi dua sosok di langit dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Siapa kamu? Ini adalah wilayah perusahaan dagang ekspedisi utara kita. Dewa yang ditempatkan di sini menatap Wang Xian dan kebohongan dengan ekspresi serius saat dia berteriak dengan tegas. Keke, hanya sekumpulan sampah dari perusahaan perdagangan ekspedisi utaramu yang semuanya mati. Mulai sekarang, ini adalah wilayah Istana Naga. Sebuah kebohongan berteriak keras. Dengan lambaian tangannya, seluruh kota besar itu terbang menuju laut. Huala, Wang Xian mengabaikannya. Dengan gerakan, dia memasuki laut. Istana Naga level 5 didirikan. Ding, tuan rumah memiliki bahan yang cukup untuk membangun Istana Naga level 5. Jantungnya berdetak kencang saat suara sistem berdering di kepalanya. Segera, sebuah istana naga muncul di dasar lautan dengan mata telanjang. Wang Xian memasuki istana naga dan melangkah ke formasi teleportasi. Dia langsung diteleportasi ke istana naga di bumi. Perdana Menteri Gui, kirim beberapa murid ke istana naga di planet perdagangan bebas di utara untuk mengambil alih semua sumber daya. Setelah muncul di istana naga, Wang Xian mengirimkan suaranya ke Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Saya akan mengirim murid-murid saya sekarang. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Segera, lebih dari 1.000 anggota Istana Naga mengikuti Wang Xian dan berteleportasi ke Istana Naga dalam ekspedisi utara ke planet bebas. Ayo pergi. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang keluar dari laut. 1.000 murid Istana Naga mengikuti di belakangnya. Ketika mereka melihat Istana Naga besar yang muncul hanya dalam beberapa menit, mereka sangat terkejut. Dia segera mengikuti di belakang dan terbang langsung menuju kota yang ditangguhkan dalam kehampaan. Namun, ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang, bayangan berkedip dalam formasi teleportasi ekspedisi utara ke planet bebas. Segera, lebih dari 10.000 pembangkit tenaga listrik muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi guntur ungu. Wajahnya dipenuhi dengan martabat. Di belakangnya ada 5 ahli tingkat dewa dan lebih dari 10.000 murid elit. Seorang pria parubaya memegang bendera di tangannya. Bendera berkibar di udara. Kata-kata yang menarik, guntur abadi, tercermin di mata semua orang di sekitar mereka. Guntur abadi. Itu guntur abadi. Mengapa ada begitu banyak ahli guntur abadi di sini? Pemimpinnya adalah Dewa Guntur. Ya Dewa, apa yang mereka lakukan di sini? Semua ahli perusahaan perdagangan ekspedisi utara kami telah direkrut. Apa yang mereka lakukan di sini? Munculnya lebih dari 10.000 orang petir abadi membuat khawatir semua orang di sekitarnya. Beberapa orang melihat ke atas, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Semua ahli perusahaan perdagangan ekspedisi utara telah tewas dalam pertempuran. Kami di sini untuk mengambil alih semua wilayah perusahaan perdagangan ekspedisi utara. 9 Dewa Guntur menyapu pandangannya ke sekeliling saat dia berteriak dengan dingin. Sepasang matanya yang agung berkedip dengan kilat saat dia menatap kota di langit di depannya. Pergilah. Dia dengan ringan berteriak saat dia langsung terbang menuju kota di langit. Puluhan ribu orang di belakangnya segera mengikuti di belakangnya saat mereka terbang. Apa? Semua ahli perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita telah tewas dalam pertempuran. Ekspresi semua murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara di sekitar barisan berubah ketika mereka mendengar 9 kata Dewa Guntur. Mereka ingin mengambil alih wilayah perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita. Murid beberapa orang menyempit, dan wajah mereka dipenuhi rasa malu. Semua dewa dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara, murid inti, semuanya keluar. Gemuruh. 9 Dewa Guntur memimpin sekelompok ahli ke langit di atas kota. Dia menatap pintu masuk utama di depannya dan meraung. Dengan suaranya, Guntur meraung di langit, dan petir yang menakutkan muncul di langit. Apa yang telah terjadi? Baru saja, ada berita dari lautan bahwa seorang ahli telah menyerbu. Mereka mengatakan bahwa Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara kami dan yang lainnya telah terbunuh. Saat ini, di sebuah istana mewah di tengah kota, 5 atau 6 pakar tingkat dewa yang ditempatkan di planet baru saja menerima berita dari lautan. Ketika mereka mendengar suara ini, wajah mereka berubah drastis. Mereka melihat Guntur di langit,
dan wajah mereka menjadi pucat. Semua murid, ikuti kami. Mereka berenam saling memandang dan segera terbang ke depan. Oh, itu adalah guntur mengejutkan abadi. Ketika 6 dewa terbang dengan lebih dari 10.000 murid, mereka melihat bendera petir abadi yang mengejutkan melayang di langit, dan ekspresi mereka berubah. Bab 2152-2152. Istana Naga di wilayah utara menginginkan setengahnya. Bab sebelumnya telah direvisi. Bagi yang sudah membacanya, mohon dibaca kembali. Saya minta maaf. Kurung siku tutup. Dalam formasi teleportasi ekspedisi utara ke planet bebas, banyak hantu berkedip. Segera, pantom terwujud, dan lebih dari 10.000 pakar muncul. Tanda seru. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi guntur ungu. Wajahnya penuh wibawa. Di belakangnya ada 5 ahli tingkat dewa dan lebih dari 10.000 murid elit. Seorang pria parubaya memegang bendera di tangannya. Bendera berkibar di udara. Kata-kata yang menarik, guntur abadi, tercermin di mata semua orang di sekitar mereka. Guntur abadi. Itu guntur abadi. Mengapa ada begitu banyak ahli guntur abadi di sini? Pemimpinnya adalah Dewa Guntur. Ya Dewa, apa yang mereka lakukan di sini? Semua ahli dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara kami telah direkrut. Apa yang mereka lakukan di sini? Munculnya lebih dari 10.000 orang dari petir abadi membuat khawatir semua orang di sekitar formasi teleportasi. Beberapa dari mereka memandang dengan hormat di wajah mereka. 9 guntur menyapu pandangannya ke sekeliling. Sepasang matanya yang agung berkedip dengan kilat saat dia menatap kota di langit di depannya. Pergilah. Dengan teriakan ringan, dia langsung terbang menuju kota utama kota ekspedisi utara, yang jaraknya beberapa ratus kilometer. Puluhan ribu murid di belakangnya segera mengikuti di belakangnya. Kelompok lebih dari 10.000 orang membawa kekuatan yang menakutkan. Namun, ketika 9 dewa guntur dan yang lainnya tiba di depan kota dan melihat kegelapan yang menakutkan di langit dan sekelompok orang di depan gerbang kota, mereka sedikit mengangkat alis. Menabrak. Di sampingnya, ahli negara saleh yang memegang bendera petir abadi menatap ke depan dan melambaikan tangannya. Gemuruh. Suara guntur datang dari bendera dan suara guntur bergema di seluruh dunia. Ledakan guntur yang tiba-tiba di langit mengejutkan Wang Xian dan yang lainnya yang baru saja mendarat di depan gerbang kota. Wang Xian merasakan aura di belakangnya. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Perusahaan perdagangan ekspedisi utara berdiri dengan hormat di belakang Wang Xian dan yang lainnya. Mereka juga menoleh karena terkejut. Itu petir abadi. Itu adalah bendera petir abadi. Murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara tampak kaget saat melihat bendera berkibar di udara. Gemuruh. Dengan gemuruh yang menggelegar, lebih dari 10.000 murid petir abadi menyerbu seperti petir yang mengguncang dunia. Mereka mengambang di depan kota. Pemimpin armor perang Dewa Petir Ungu, 9 Dewa Petir, dengan dingin melihat ke depan. Itu Dewa Guntur. Pria parubaya yang memimpin adalah Dewa Guntur Eternal Thundercelap. Dia mengenakan armor pertempuran Dewa Guntur. Salah satu dari 6 ahli negara yang saleh menatap 9 Dewa Petir dan berteriak dengan suara rendah dengan wajah kaget. Dewa Petir, ahli negara yang saleh lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Di mana para murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara? 9 Dewa Guntur melihat sekeliling dan bertanya dengan tenang. Salam, Tuan Dewa Guntur. 6 ahli negara yang saleh dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara mengubah ekspresi mereka. Mereka segera berjalan ke depan dan berteriak dengan hormat. Mereka dipenuhi dengan keraguan. Baru saja, Istana Naga ingin mereka tunduk. Mengapa kelompok ahli Eternal Shocking Thunder juga datang? Semua ahli perusahaan perdagangan ekspedisi utara telah jatuh. Sekarang, Eternal Thundercelap akan mengambil alih segalanya di perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Selain itu, petir abadi telah menderita kerugian besar kali ini. Mereka secara khusus mengizinkan dewa yang menyalakan api dewa di perusahaan perdagangan ekspedisi utara untuk bergabung dengan Eternal Thundercelap. Dia akan menjadi dewa petir abadi dan menikmati perlakuan dari ahli tingkat dewa petir abadi. Murid elit lainnya juga akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Eternal Thundercelap. 9 Dewa Guntur dengan tenang memerintahkan mereka. Apa? 6 ahli alam dewa dari ekspedisi utara sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata 9 Dewa Guntur.
Kematian presiden mereka dan para ahli dari perusahaan perdagangan tidak diragukan lagi merupakan hal yang tiba-tiba bagi mereka. Sama seperti barusan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekelompok orang itu dan hanya bisa tunduk. Tapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah petir abadi yang dewa akan datang dan merekrut mereka. Dan biarkan mereka bergabung dengan Eternal Thunderclap. Ini adalah berkah tersembunyi bagi mereka. Setelah menjadi murid petir abadi, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di seluruh wilayah utara. Di seluruh wilayah utara, faksi mana yang berani menentang petir abadi? Tidak. Kata-kata Eternal Thunderclap adalah sesuatu yang harus dipatuhi oleh semua ahli dari aliansi wilayah utara. Begitu mereka bergabung dengan Eternal Thunderclap, manfaatnya jelas. Dalam sekejap, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi bersemangat. Tuan Thunder God, kami secara alami bersedia bergabung dengan Eternal Thunderclap. Orang tua yang memimpin segera menjawab. Baiklah. 9 Thunder God mengangguk puas. Tapi, tepat ketika lelaki tua itu menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba merasakan kematian membayangi hatinya. Ekspresi pria tua itu berubah. Dia memandang Wang Xian dan yang lainnya di sampingnya dan dengan cepat berbicara kepada 9 Dewa Guntur. Tapi apa? Sedikit ketidaksabaran melintas di mata 9 Dewa Guntur saat dia memotongnya dengan dingin. Jika Guntur yang mengejutkan abadi tidak menderita kerugian besar kali ini, mereka tidak akan datang ke sini untuk merekrut bawahan dan murid mereka. Mereka sudah mengajukan kepada kami. Semua barang dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara sudah menjadi milik istana naga kita. Wang Xian, yang berdiri di belakang, melihat guntur abadi yang mengejutkan dan para ahli lainnya yang tiba-tiba muncul. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Dia maju selangkah dan berkata dengan dingin. Kata-kata Wang Xian yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi 9 Dewa Guntur, yang memiliki ekspresi berwibawa di wajahnya, sedikit berubah. Tatapan dingin menyapu ke arah mereka. Tuan Dewa Guntur, kami tidak ingin tunduk pada Istana Naga. Merekalah yang mengancam kita. Mereka bilang kalau kami tidak tunduk, mereka akan langsung menghancurkan kami. Tuan Dewa Guntur, Anda harus membela kami. Ekspresi 6 ahli negara yang saleh dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara berubah seketika. Mereka saling memandang dan segera melapor ke 9 Dewa Guntur. Pada saat yang sama, mereka menunjuk ke arah Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi marah. Pada saat ini, mereka secara alami tahu apa yang harus mereka lakukan. Meskipun mereka memiliki kesan tentang Istana Naga, itu berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan petir abadi. Secara alami, mereka ingin bergabung dengan Eternal Thunderclap. Adapun Istana Naga, mereka berani bersaing dengan petir abadi. Mereka hanya mengejar kematian. Dengan petir abadi sebagai pendukung mereka, mengapa mereka takut pada Istana Naga? Istana Naga dari Aliansi Wilayah Utara. 9 Dewa Guntur secara alami pernah mendengar tentang Istana Naga sebelumnya. Dia mengunci pandangannya pada Wang Xian dan bertanya. Aliansi Wilayah Utara sudah tidak ada lagi. Istana Naga kita masih ada. Istana Naga kami ingin mengambil alih semua planet milik Aliansi Wilayah Utara. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan tenang. Ini rampasan perang dari Istana Naga kita. Akhirnya, dia menambahkan dengan acuh tak acuh. Istana Naga, biarkan saya memberitahu kalian. Kami, petir abadi, ingin menyatukan wilayah utara. Sekarang, kalian benar-benar berani bersaing dengan kami, Eternal Thunderclap. Apakah Anda mengejar kematian? 9 Dewa Guntur tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berteriak dengan nada yang sangat dingin. Sebuah kekuatan yang dimiliki oleh puncak alam dewa dibebankan langsung ke Wang Xian. Wajahnya dipenuhi dengan nakal dan jijik. Anda berani bersaing dengan Eternal Thunderclap untuk sesuatu. Bab 2153. Istana Nagaku menginginkan setengah wilayah utara. Jika petir abadi digambarkan sebagai sebuah dinasti, maka seluruh wilayah utara dapat digambarkan sebagai raja dari semua negeri di bawah langit. Seluruh wilayah utara berada di bawah ancaman petir abadi. Tanda seru. Tidak ada yang berani melawan petir abadi. Di masa lalu, tidak ada seorang pun. Aura tak terkendali dari 9 Dewa Guntur menyerang Wang Xian. Wang Xian menoleh dan tersenyum tipis. Di masa lalu, tidak ada yang berani melawan petir abadi.
Namun, ini tidak berarti tidak akan ada orang di masa depan. Semuanya, kami bukan rampasan perang kalian. Jika kami memilih untuk bergabung dengan faksi, kami secara alami akan memilih untuk mengikuti Thunderbolt Abadi dan Lord Thunder God. Adapun Istana Nagamu, hehe, jika bukan karena fakta bahwa pemimpin guild kami dan wakil pemimpin guild meninggal di sarang iblis, kamu tidak ingin kami tunduk padamu. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Ketika 6 dewa dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara melihat tampilan yang kuat dari Dewa Guntur, mereka berbicara dengan sikap merendahkan. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami tahu apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya, mereka berkesempatan untuk bergabung dengan Eternal Thunderclap. Dengan dukungan seperti itu, apakah Istana Naga itu? Mereka mungkin akan segera musnah. Aku sudah mengatakan bahwa aliansi wilayah utara adalah rampasan perang Istana Naga kita. Wang Xian menatap 9 Dewa Guntur dan berkata dengan tenang. Raja Naga, sekelompok orang sembrono ini. Apakah Anda ingin saya membunuh mereka? Tepat ketika Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, naga iblis yang menyala-nyala di sampingnya menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi tidak senang. Lebih dari selusin Dewa Guntur telah mati karena dia. Sekarang, seorang Dewa Guntur berani bertindak begitu lancang di depan Raja Naga. Bukankah ini meminta masalah? Bunuh kami. 9 Dewa Guntur tercengang saat mendengar kata-katanya. Niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit. Gemuruh. Di langit, sambaran petir mengembun dan melintas di seluruh langit. Kamu mencari kematian. Merasakan kemarahan Dewa Guntur, para ahli Guntur abadi di sekitarnya melambaikan tangan dan senjata muncul di tangan mereka. Mata mereka terpaku pada kebohongan, siap menyerang kapan saja. Beraninya kamu tidak menghormati Dewa Guntur. 6 ahli negara yang saleh dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara juga mendengus dingin. Pedang dan tongkat tajam muncul di tangan mereka saat mereka menatapnya dengan dingin. Siapapun yang menghalangi kita, Eternal Thunderclap, akan dibunuh tanpa ampun. Saat 9 Dewa Guntur berbicara dengan dingin, tongkat Guntur muncul di tangannya. Raja Naga, sebuah kebohongan menatap Wang Xian dengan tatapan sinis. Selama dia memberi perintah, dia akan membantai semua orang di depannya. Sekarang kamu menghadapi Dewa Guntur, bisakah kamu memblokir serangannya? Wang Xian melihat kebohongan dan bertanya dengan cemberut. Raja Naga, ini, mungkin masih kurang. Namun, dia tidak berani bertarung denganku. Bahkan jika aku mati, aku masih bisa melukainya dengan parah. Tanpa 1800 tahun, dia tidak akan bisa pulih. Aku hanya berjarak 2 poin darinya paling banyak. Sebuah kebohongan berkata dengan malu. Oh, bagaimana jika dia sedikit meningkat? Wang Xian mengangkat alisnya. Jika dia sedikit meningkat, maka Dewa Guntur Lord harus mempertimbangkan apakah dia berani melawanku secara langsung. Sebuah kebohongan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan percaya diri. Itu bagus. Bagaimanapun, selama Istana Naga menempati setengah dari lautan wilayah utara, mereka harus diserang oleh petir abadi. Pada saat itu, mereka akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Begitu Istana Naga ingin menduduki pasukan aliansi wilayah utara, mereka harus menghadapi petir abadi. Dengan kekuatan petir abadi, mereka dapat dengan mudah menemukan beberapa informasi. Lagi pula, semua orang sudah mati, dan hanya orang-orang dari Istana Naga yang masih hidup. Guntur mengejutkan abadi tidak akan membiarkan Istana Naga pergi. Karena mereka sudah menjadi musuh, tidak ada yang perlu ditakuti. Dia tidak memiliki kekuatan sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki kepercayaan diri. Kalau begitu, mari kita lakukan. Kamu mencari kematian, bunuh mereka. 9 Dewa Guntur melihat 2 orang berbicara seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka bisa melawan dewa mereka Lord 60-40. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berteriak dengan tegas. Hualala. Dalam sekejap, semua ahli petir abadi mulai bergerak. Membunuh mereka. Wang Xian berkata pada kebohongan yang ada di sampingnya. Keke, itu Raja Naga. Kilatan hitam melintas di mata naga iblis kebohongan gelap saat dia menatap 9 Dewa Guntur yang berada tepat di depannya. Sudah ada lebih dari selusin dewa petir yang mati di bawah tanganku. Tidak akan menjadi masalah jika ada satu lagi dari kalian. Mengaum. Dia meraung rendah, dan wajahnya mengungkapkan niat jahat yang disengaja.
Sekelompok orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ekspresi 9 Dewa Guntur sangat tidak sedap dipandang. Petir menyebar dari tongkat suci di tangannya, dan dalam sekejap, sekelilingnya tertutup sepenuhnya oleh petir. Kapan Dewa Guntur dari Eternal Shocking Thunder pernah berani menjadi begitu sombong padanya? Kekuatan mana yang berani bersikap tidak hormat terhadap Guntur mengejutkan yang abadi? Guntur, hukuman surgawi. Dia melambaikan tangannya, matanya penuh dengan ketidakpedulian. Bang, kamu terlalu dekat denganku. Namun, pada saat ini, 9 Dewa Guntur, yang selalu berpikir bahwa Guntur yang mengejutkan abadi tidak terkalahkan dan mengandalkan kekuatan Dewa Gunturnya, tiba-tiba mendengar suara. Terkunci rapat, dia bisa merasakan lehernya dicengkeram oleh pemuda berjubah hitam itu. Pada saat ini, ekspresinya berubah drastis. Petir di sekelilingnya sama sekali tidak berpengaruh pada pemuda berjubah hitam itu. Kekuatan yang menakutkan membuatnya merasa tercekik. Gelombang kekuatan gelap menyerang seluruh tubuhnya. Tubuhnya gemetar. Keke. Pada saat berikutnya, dia merasa dirinya dicengkeram oleh tangan ke sisi pemuda itu. Wajah pemuda itu dipenuhi dengan kedengkian saat dia melihat sekeliling dengan ceroboh. Dengan lambaian tangannya, ledakan, kegelapan yang menakutkan langsung menyapu para murid dari Eternal Shocking Thunder. Bagaimana ini mungkin? Murid-murid dari Eternal Shocking Thunder melihat pemandangan ini. Dewa Guntur Tuan mereka benar-benar ditundukkan dalam sekejap. Ini, bagaimana mereka bisa mempercayainya? Pada saat ini, kegelapan langsung menyapu ke arah mereka. Lebih dari 10.000 ahli Guntur dan murid abadi yang mengejutkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Mereka langsung dikirim terbang. Mereka menatap tubuh mereka yang menghitam dengan ngeri. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kedua pemuda itu, apa yang mereka katakan barusan itu benar. Pada saat ini, mereka mengingat percakapan antara mereka berdua. Ketika mereka mendengarnya, mereka dipenuhi dengan penghinaan dan bahkan penghinaan. Namun, saat ini, yang ada hanya rasa takut. Biarkan satu hidup. Wang Xian melihat ekspresi ketakutan semua orang dalam petir abadi dan berkata dengan nada membosankan. Itu Raja Naga. Ah! Begitu dia mengatakan itu, jeritan kesakitan terdengar. 9 Dewa Guntur melebarkan matanya. Wajahnya memerah saat dia melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Di wilayah utara, sebenarnya ada seseorang yang berani membunuh murid dari Eternal Shocking Thunder. Dia berani membunuh Dewa Petir. Itu bukan kekuatan pihak lain. Tindakan seperti itu setara dengan memulai perang dengan dewa. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata kedua orang tadi, hatinya tenggelam. Saat pikirannya menjadi liar, kematian mendekat. Matanya melebar, tubuhnya bergetar hebat, dan dia perlahan berhenti. Bab 2154 mengguncang wilayah utara dan menantang Eternal Shocking Thunder. Tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Dengan lambaian tangan Lai, lebih dari 10.000 murid Guntur yang mengejutkan meninggal. Satu Dewa Guntur tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Tanda seru, mati. Satu-satunya demigod yang masih hidup meraung putus asa saat melihat pemandangan ini. Dia berdiri di tengah sekelompok mayat, seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Tertegun. Pada saat ini, orang-orang dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan 6 dewa yang ditempatkan di kota utama benar-benar terpana. Apa yang mereka lihat? Kelompok orang ini benar-benar telah membunuh Dewa Petir Eternal Lightning dan lebih dari 10.000 murid. Dewa Petir itu sebenarnya tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Konsep macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Batuk. Mereka ingin menjadi musuh dengan Guntur mengejutkan abadi, ini. Ekspresi 6 dewa berubah drastis, dan mereka mau tidak mau mundur selangkah. Lingkungannya sunyi, dan hanya suara gemetar dari murid Guntur yang mengejutkan yang abadi yang bisa terdengar. Dahulu kala, murid seperti itu akan sangat mulia di wilayah utara. Sekarang, di depan orang-orang dari Istana Naga, dia seperti anjing mati yang bisa dengan mudah dibunuh. Kembalilah dan beritahu Dewa Petir Abadi Anda bahwa Istana Naga saya menginginkan setengah dari wilayah utara. Wang Xian melihat pembangkit tenaga setengah dewa yang telah runtuh dan berkata kepadanya dengan tenang. Ya. Pembangkit tenaga setengah dewa kembali sadar dan menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Setelah itu,
dia berbalik dan melarikan diri dengan panik menuju formasi teleportasi. Wang Xian tersenyum tipis dan menatap orang-orang dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Meneguk, keenam ahli negara yang saleh dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara menelan seteguk air liur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kami, perusahaan perdagangan ekspedisi utara kami bersedia. Kalian berada di tim yang salah. Suara mereka sedikit bergetar. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, Wang Xian menyela mereka secara langsung. Sekelompok sampah. Apakah Anda berpikir untuk bergabung dengan kelompok sampah itu untuk berurusan dengan US Just Now? Sebuah kebohongan maju selangkah dan mengangkat tangannya. Cakar naga yang terkondensasi dari atribut langsung menyerang mereka. Tidak, tidak, kami salah. Jangan bunuh kami. Seorang ahli negara yang saleh berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Suaranya dengan cepat berhenti tiba-tiba. Salam, salam untuk Raja Naga, salam untuk penguasa Istana Naga. Di belakang mereka, para murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara melihat pemandangan ini dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka berlutut di tanah dengan panik dan berteriak keras. Salah satu dari kalian, bawa kami ke dalam. Sebuah kebohongan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata kepada mereka. Ya, Pak. Yang rendah hati ini akan membawa Anda semua. Yang rendah hati ini sangat akrab dengan tempat ini. Jika ada yang Anda butuhkan, Pak, beritahu kami. Orang-orang di sekitarnya saling memandang. Akhirnya, seorang tetua berdiri dan menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata dengan suara gemetar. Baiklah, pimpin jalan. Wang Xian berkata kepadanya. Sekelompok orang langsung masuk. Begitu mereka masuk, Wang Xian akan menyerahkan semuanya kepada Perdana Menteri Gui untuk ditangani. Semua sumber daya harus diambil. Bohong, ikuti aku. Wang Xian memandangi naga iblis kebohongan gelap dan berkata kepadanya. Itu Raja Naga. Kebohongan mengangguk dengan hormat. Sekarang hidupnya ada di tangan orang lain, dia tidak berani membangkang. Setelah membawa kebohongan ke dalam istana naga, Wang Xian mengukurnya. Berubah menjadi naga iblis. Wang Xian berkata kepadanya. Mengaum. Kebohongan menganggukkan kepalanya dan segera berubah menjadi naga iblis besar. Melihat tubuh naga iblis yang megah, Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Semua putra surga dari naga sejati hanya mendapatkan jiwa naga. Jiwa naga dapat membantu mereka memadatkan tubuh naga. Namun, mereka tidak mendapatkan warisan sebenarnya dari Divine Dragon. Anggota paling kuat dari klan naga surgawi adalah tubuh naga dan transformasi naga surgawi. Naga suci tanpa transformasi naga suci tidak bisa disebut naga dewa sejati. Selanjutnya, saya akan menyampaikan metode kultivasi naga surgawi kepada Anda. Setelah memahaminya, kekuatanmu seharusnya bisa meningkat sekali lagi. Wang Xian berkata padanya dengan lemah. Sekarang kultivasi kebohongan telah mencapai puncak kondisi dewa, dia dapat mengandalkan tubuh naga surgawi untuk melukai dewa-dewa abadi dan dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik di puncak kondisi dewa. Jika dia memperoleh transformasi naga surgawi, dia akan dapat meningkat sekali lagi. Pada saat itu, seperti yang dikatakan sebuah kebohongan, dia tidak akan takut pada dewa petir. Metode kultivasi naga surgawi. Sebuah kebohongan sedikit terkejut. Mata naganya dipenuhi dengan antisipasi. Wang Xian memiliki pemikiran dan mentransmisikan metode kultivasi dari transformasi kegelapan naga surgawi ke pikirannya. Mengaum. Ketika kebohongan menerima pesan satu persatu, dia meraung gembira. Tubuh naganya gemetar karena kegembiraan. Jika tubuh naga bisa memberinya kekuatan tempur yang menakutkan, maka transformasi naga dewa bisa membuatnya berkultivasi ke puncak alam semesta. Dia akan menjadi eksistensi abadi. Wang Xian menyaksikan sebuah kebohongan secara bertahap membenamkan dirinya dalam kultivasinya dan tersenyum tipis. Hatinya bergerak dan dia memerintahkan klon untuk bergegas. Dengan klon tersebut, dia memimpin pusat kekuatan Istana Naga ke markas Dewa Pembakaran Kerajaan dan Sekte Dewa yang mempesona. Wang Xian ingin mendapatkan harta karun di markas semua pasukan di aliansi wilayah utara secepat mungkin. Selain itu, dia ingin membangun Istana Naga di planet-planet itu. Saat Istana Naga berkembang dengan gila-gilaan, seorang pria parubaya berkeringat deras di planet utama petir abadi. Dia terbang menuju paviliun Thunder God di tengah planet dengan panik. Wajah pria parubaya itu pucat dan bibirnya bergetar. Siapa kamu? Berhenti.
Ketika dia terbang ke depan rumah Dewa Guntur, lebih dari 10 patroli meneriakinya dengan dingin. Saya ingin melihat Dewa Guntur Dewa. Tuan 9 Dewa Guntur dibunuh oleh orang-orang di Istana Naga. Saya ingin melihat Dewa Guntur Dewa. Pria Parubaya itu berteriak panik. Apakah kamu serius? Murid petir abadi yang berpatroli sedikit terkejut. Ini adalah label nama saya. Hari ini, Lord Nine Thunder God dan saya pergi ke perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Semua orang terbunuh. Raja Naga hanya membiarkanku pergi. Pria Parubaya itu berkata dengan cepat. Ikuti kami masuk. Kapten patroli mengambil tanda pengenal dan segera membawanya ke istana-istana Dewa Petir. 5 menit kemudian, di ruang belajar di ruang singgasana Istana Dewa Petir tiba-tiba berdiri ketika mendengar laporan dari pria Parubaya di depannya. Wajahnya sangat jelek. Istana Naga, Raja Naga, dia membunuh 9 guntur dalam satu gerakan. Wajahnya sangat serius saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Ya, itu Dewa Guntur Dewa. Dia juga mengatakan bahwa Istana Naga di wilayah utara menginginkan setengahnya. Pria Parubaya itu segera mengangguk. Istana Naga di wilayah utara menginginkan setengahnya, dan Istana Naga di wilayah utara menginginkan setengahnya. Dewa Guntur mendengarnya bergumam dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Menginginkan setengah berarti Istana Naga akan bertarung melawan seluruh petir abadi. Dalam ratusan ribu tahun, ini adalah kekuatan pertama yang berani melawan petir abadi. Kamu mundur dulu. Saya akan segera melapor kepada dewa-dewa. Tubuhnya bergerak, dan dia menghilang. Situasi saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia putuskan. Namun, saat ini, musuh tiba-tiba muncul, yang bukan kabar baik untuk petir abadi. Rumah Dewa Petir, yang dulunya menakjubkan, sekarang hanya memiliki 2 Dewa Guntur. Bab 2155 mengguncang wilayah utara dan menantang Eternal Shocking Thunder. Istana Naga, Raja Naga, ingin setengah dari wilayah utara. Di kerajaan surgawi abadi ribuan kilometer jauhnya dari planet Guntur yang mengejutkan, ketika Dewa Guntur Dewa mendengar laporan Dewa Guntur, dia sedikit terpana. Situasi seperti ini, hal yang mengejutkannya, tidak pernah terjadi selama ratusan ribu tahun. Tanda seru. Sejak dia menjadi dewa-dewa, sejak dia mengguncang seluruh wilayah utara dan bahkan seluruh medan bintang yang tak terbatas, sudah lama sejak ada kekuatan yang berani bersikap sombong padanya. Belum lagi, itu akan menjadi setengah dari seluruh wilayah utara. Ini adalah deklarasi perang telanjang melawan guntur abadi mereka. Ya dewa-dewa, Istana Naga itu sangat kuat. Saya mendengar dari seorang murid bahwa salah satu dari mereka langsung membunuh 9 guntur. Juga, bawahanku mengirim seseorang untuk menyelidiki. Istana Naga pergi untuk menyerang sarang iblis bersama dengan sesepuh pertama dan yang lainnya, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak mati. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Istana Naga mungkin melihat guntur abadi yang mengejutkan telah menderita kerugian besar, dan mereka ingin melawan kita. Dewa Guntur mengerutkan kening dan berkata kepada dewa-dewa petir. Hehe, apakah petir abadi tidak menyerang selama ratusan ribu tahun? Orang-orang sudah melupakannya. Bahkan jika petir abadi telah menderita kerugian besar, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh beberapa orang kecil. Katakan pada mereka untuk meminta semua anggota Istana Naga untuk datang dan meminta maaf. Kalau tidak, saya pribadi akan menyerang dan tidak membiarkan siapapun hidup. Dewa Guntur dikelilingi oleh sambaran petir, dan suaranya yang dingin memasuki telinga Dewa Guntur. Itu adalah dewa-dewa. Di seluruh wilayah utara, tidak ada yang berani menyinggung guntur abadi kita. Dia membungkuk dalam-dalam dan berteriak keras. Selain itu, selidiki lagi Istana Naga itu secara mendetail, mengapa hanya mereka yang lolos. Mata Dewa Guntur Lord dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata. Ya, bawahanmu akan segera melakukannya. Dewa Guntur mengangguk, membungkuk, dan berbalik untuk pergi. Aku sudah terlalu lama diam. Beberapa orang jahat, beberapa kecil, benar-benar berani menyerang wilayahku. Melihat bawahannya pergi, Dewa Guntur Dewa melayang di bawah sambaran petir, bergumam pada dirinya sendiri. Suara petir di sekitarnya semakin keras dan keras, menandakan kemarahan di hatinya. Dalam 2 hari berikutnya, 2 badai tiba-tiba meledak di wilayah utara, yang tidak terlalu damai, mengguncang seluruh wilayah utara. Pertama,
Selusin Dewa Guntur memimpin 5 hingga 6 juta murid Guntur abadi yang mengejutkan, dan 2 juta pasukan aliansi Domain Utara menyerang sarang iblis. Pada akhirnya, mereka semua musnah, dan tidak ada satu pun yang kembali. Kedua, Istana Naga dari aliansi Domain Utara ingin menduduki setengah dari Domain Utara, membunuh Dewa Guntur, dan secara terbuka menentang Guntur abadi yang mengejutkan. Dewa Guntur Dewa memerintahkan agar mereka datang untuk meminta pengampunan, atau dia secara pribadi akan menghancurkan mereka. Dua berita dengan cepat menyebar ke seluruh Northern Territory. Setiap orang yang mendengar berita itu memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Lebih dari selusin Dewa Guntur semuanya telah mati. Ini adalah gempa besar untuk seluruh Northern Territory. Berapa banyak ahli alam Dewa Puncak yang ada di seluruh wilayah utara? Lebih dari selusin tewas sekaligus. Terutama karena Eternal Shocking Thunder baru-baru ini kehilangan beberapa Dewa Guntur. Kali ini, Eternal Thunderclap akan kehilangan 2/3 kekuatannya. Jika hal pertama yang terjadi adalah karena sarang iblis, maka hal kedua yang terjadi mengejutkan banyak orang. Ini, sebenarnya ada kekuatan yang berani menantang petir abadi. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, tidak ada kekuatan yang berani menantang otoritas petir abadi. Ini bukan hanya provokasi, ini tantangan. Istana naga itu membunuh Dewa Guntur. Sepertinya Dewa Petir benar-benar marah kali ini dan bersiap untuk bergerak sendiri. Sekarang Guntur mengejutkan abadi telah menderita kerugian besar, dikatakan bahwa hanya ada 2 Dewa Guntur yang tersisa. Pada saat ini, bahkan jika Dewa Petir Dewa tidak bergerak, dia akan melakukannya. Tidak peduli apa, Istana Naga itu hanya mengejar kematian. Bagaimana mereka akan melawan Dewa Guntur, Tuan? Seluruh wilayah utara membicarakan dua hal ini, terutama yang kedua, yang mengejutkan banyak orang. Selama ratusan ribu tahun, Istana Naga adalah yang pertama berani menantang Guntur abadi. Semua orang memperhatikan Istana Naga. Dan berita tentang Istana Naga menyebar ke seluruh wilayah utara. Istana Naga telah menduduki semua wilayah bekas aliansi wilayah utara. Istana Naga saat ini terletak di planet perdagangan bebas di ekspedisi utara. Tunggu. Raja Naga, ada berita dari Eternal Thunderclap. Lord of Thunderclap ingin kita meminta maaf padanya. Jika tidak, dia akan menghancurkan kita secara pribadi. Di planet perdagangan bebas di ekspedisi utara, Perdana Menteri Gui datang ke Istana Raja Naga dan melapor ke Wang Xian. Meminta maaf. Benar-benar lelucon. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pada saat yang sama, ekspresinya berubah serius. Tindakan Istana Naga kali ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi otoritas petir abadi. Lord of Thunderclap pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi semua orang. Namun, karena dia ingin menempati setengah dari lautan wilayah utara, dia harus menghadapi petir abadi. Siapkan semua anggota Istana Naga setiap saat. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Sebuah kebohongan, jika penguasa Thunderclap datang, dapatkah kamu menahannya? Wang Xian memandangi naga iblis yang mengamuk dengan senyum di wajahnya. Jangan khawatir, Raja Naga. Aku pasti bisa menahannya. Dengan kekuatanku saat ini, Thunderclap itu tidak akan bisa membunuhku tanpa pertempuran beberapa jam. Selama dia berani datang, aku akan segera memerintahkan sisa binatang iblis untuk menyerang Eternal Thunder. Sayang sekali aku belum memahami kekuatan hukum. Selama aku memahami kekuatan hukum naga iblis, aku akan membunuh Guntur itu juga. Sebuah kebohongan berkata dengan wajah penuh percaya diri. Sekarang kekuatannya telah meningkat lagi, dia dapat melarikan diri dari dewa-dewa petir terakhir kali. Kali ini, dia bahkan lebih percaya diri untuk bertarung melawannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, akan sangat sulit bagi pihak lain untuk membunuhnya. Selanjutnya, kekuatan petir abadi sudah sangat lemah. Saat Yaoxi menyerang lagi, klan Dewa Petir akan berada dalam dilema. Itu bagus. Wang Xian mengangguk dengan senyum di wajahnya. Sedikit semangat juang melintas di matanya. Dengan kekuatan Eternal Thunderclap saat ini, Istana Naga tidak takut. Beberapa jam kemudian, berita mengejutkan lainnya menyebar ke planet-planet sekitarnya dari planet perdagangan bebas di utara. Istana Naga secara terbuka mengumumkan bahwa mereka tidak akan takut pada penguasa Guntur di separuh wilayah utara. Ketika berita ini tersebar, banyak orang tercengang.
Istana Naga akan menantang petir abadi sepenuhnya. Mereka akan menantang Raja Petir. Ketika berita itu mencapai petir abadi, semua murid tampak sangat malu dan bersumpah untuk menghancurkan Istana Naga. Di Istana Dewa Guntur dari rumah Dewa Guntur, dua Dewa Guntur sedang duduk di istana besar. Keduanya tampak agak kesal. Mereka melihat pesan di depan mereka dengan wajah dingin. Tuhan Dewa-Dewa pasti sangat marah saat mendapat kabar itu. Dia membawa ini pada dirinya sendiri. Hehe, mungkin saja semua planet tempat Istana Naga berada akan dihancurkan oleh dewa-dewa dalam kemarahan. Ayo bersiap. Keduanya perlahan berdiri. Bab 2156 mengguncang wilayah utara dan menantang Eternal Shocking Thunder. Teman-teman, kumpulkan tentara guntur yang mengejutkan, bawa bendera pertempuran, dan bersiaplah di depan kerajaan surgawi yang abadi. Kedua Dewa Guntur berjalan keluar dari rumah Dewa Guntur dan berteriak. Mata mereka menyapu sekeliling, dan tubuh mereka bergerak, terbang langsung ke kerajaan surgawi yang abadi. Tanda seru, gemuruh. 5 menit kemudian, Guntur bergemuruh di kerajaan surgawi abadi. Itu bukan Guntur, tapi raungan binatang surgawi. Gemuruh. Raungan berlanjut. Di luar kerajaan surgawi abadi, pasukan berdiri di sana dengan tenang. Tentara 50.000 orang dipimpin oleh 60 ahli tingkat dewa. Di antara 50.000 tentara, ada lebih dari 10.000 anggota yang mengendarai binatang iblis di depan. Masing-masing dari 10.000 binatang iblis memiliki anggota badan yang kuat dan diselimuti petir ungu. Tubuh mereka yang seperti citah dipenuhi aura mulia. Binatang Guntur binatang iblis. Ini adalah pasukan terkuat dari Guntur mengejutkan abadi, tentara Guntur mengejutkan. Dalam Guntur yang mengejutkan abadi, ada dua pasukan yang terkuat. Salah satunya adalah pasukan abadi, dan yang lainnya adalah tentara Guntur yang mengejutkan. Kekuatan Legiun Petir yang mengejutkan berada di atas Legiun Abadi. Mereka berdiri dengan tenang dalam kehampaan, memegang guntur tombak dan palu guntur di tangan mereka. Mereka memancarkan aura miliaran Legiun. Sejak pembentukan seluruh Shocking Thunder Legion, mereka hanya mengirimkan 2 Legiun, dan ini yang ketiga kalinya. Ketika semua murid dari Legiun Guntur yang mengejutkan mendengar raungan yang datang dari kerajaan surgawi yang kekal, wajah mereka mengungkapkan ekspresi yang membara dan hormat. Gemuruh, gemuruh. Saat ini, 2 makhluk besar terbang dari depan. Mereka memiliki tubuh sekitar 5.000 meter dan tubuh yang kuat. Ada tanduk ungu di atas kepala mereka, dan tubuh mereka diselimuti petir. Binatang Saleh bertanduk guntur. Lord of the Thunderbolt Corps, kami telah mengirimkan binatang dewa bertanduk guntur. Tampaknya Istana Naga yang arogan benar-benar membuat marah tuan kita dari Korps Petir. Lord of the Thunderbolt Corps, kami akan melakukan ekspedisi pribadi. Petik 2. Dewa-dewa kita belum melakukan ekspedisi pribadi selama ratusan ribu tahun. Di planet utama planet Guntur, beberapa murid Guntur abadi mengangkat kepala untuk melihat kehampaan. Melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Gemuruh. 2 binatang surgawi bertanduk guntur diikat dengan rantai ungu yang terhubung ke lembah di belakang mereka. Itu adalah lembah guntur yang lebarnya 100 km. Petir menyambar di Thunder Valley. Di depan lembah guntur duduk sesosok tubuh yang tersambar petir. Di samping sosok itu ada 2 dewa petir. Salam, Tuan Dewa Guntur Tuan. Melihat Dewa Guntur Dewa muncul, semua prajurit Legiun Petir segera berlutut di udara dan membungkuk. Semua murid Legiun Guntur, naik ke lembah pertempuran Guntur. Mata ungu Dewa Guntur menyapu semua orang di depannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Itu Dewa Tuhan Dewa. Semua orang dari tentara Guntur segera berdiri dan terbang menuju lembah pertempuran Guntur dengan tertib. Selama ratusan ribu tahun, tidak ada kekuatan yang berani menantang Guntur abadi kita. Seiring berjalannya waktu, akan selalu ada orang yang mencari kematian. Mereka yang mencari kematian tidak akan hidup. Hari ini, ikuti saya dalam ekspedisi saya untuk menghancurkan Istana Naga dan memberantas akar masalahnya. Jangan biarkan siapapun hidup. Dewa Guntur Dewa mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Suara dinginnya bergema di seluruh kehampaan. Bunuh semuanya. Bunuh semuanya. Raungan penuh dengan niat membunuh datang dari 50.000 tentara di belakangnya. Semuanya dipenuhi dengan semangat juang. Ayo pergi. Dewa Guntur, Tuan Raung. Gemuruh. Di depan mereka,
Dua binatang dewa bertanduk guntur alam dewa puncak mengangkat kepala mereka dan meraung. Purple Lightning menutupi tubuh mereka dan menutupi Thunder Battle Valley. Berdengung. Kemudian, di bawah kepemimpinan dua puncak God Realm Divine Beast, Thunder Battle Valley terbang ke kehampaan dengan kecepatan yang mengerikan. Dewa-dewa abadi telah melakukan ekspedisi pribadi. Semua orang di planet Guntur terkejut saat melihat pemandangan ini. Sudah lama sekali sejak mereka melihat Lord God Lord melakukan ekspedisi. Kali ini, Istana Naga pasti sudah mati. Meskipun kami, Guntur Abadi, telah menderita kerugian besar dalam pertarungan melawan sarang iblis, kami masih tak terkalahkan. Siapapun yang berani memprovokasi AS akan mati. Beberapa murid petir abadi menggeram dengan wajah dingin. Berita tentang ekspedisi pribadi Dewa Petir Abadi menyebar melalui lempengan batu komunikasi dengan kecepatan yang menakutkan. Tidak bagus, dewa-dewa yang kekal secara pribadi memimpin pasukannya dalam ekspedisi. Jika mereka datang ke planet kita, apakah mereka akan menghancurkan seluruh planet kita dalam keadaan marah? Raja Naga itu telah begitu memprovokasi Dewa Petir. Bisakah mereka menahan serangan pada tingkat dewa-dewa? Pada saat ini, ketika berita tentang ekspedisi pribadi Dewa Petir menyebar ke planet perdagangan bebas di utara, semua orang di planet ini terlihat sangat malu. Tampaknya Dewa Petir benar-benar marah kali ini. Istana Naga baru saja mengirimkan berita, dan Dewa Guntur Dewa langsung keluar untuk menyerang. Bahkan jika Guntur Abadi kalah terlalu banyak dalam pertarungan melawan sarang iblis, dengan dewa-dewa menahan benteng, Istana Naga mencari kematian. Beberapa orang berdiskusi dengan hati-hati. Ada banyak orang dari planet lain di planet perdagangan bebas. Beberapa orang yang pemalu langsung berteleportasi ke planet lain agar tidak terpengaruh. Tidak ada yang optimis tentang Istana Naga. Kekuatan yang telah berdiri selama ratusan ribu tahun melawan kekuatan yang baru saja muncul belum lama ini tidak perlu diadili. Terutama ketika Dewa Guntur yang marah secara pribadi bergerak. Raja Naga, menurut informasi yang kami terima, Dewa Petir sedang menuju ke arah kami. Di Istana Naga Laut di planet perdagangan bebas, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya menerima berita tersebut dan segera melaporkannya ke Wang Xian. Hehe, Dewa Guntur Dewa akan bergerak secara pribadi. Saya pikir itu akan mengingatkan seluruh wilayah utara. Semua murid Istana Naga, ikuti aku. Kami akan pergi dan menyambut kedatangan mereka. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berdiri dari tahta naga. Dia memberi perintah kepada murid-murid Istana Naga yang telah berkumpul di Aula Raja Naga. Itu Raja Naga. Di depan, para anggota Istana Naga berteriak keras. Mata mereka dipenuhi dengan semangat juang. Ayo pergi. Wang Xian berteriak pelan. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 naga angin surgawi meraung. Mereka mengayunkan tubuh besar mereka dan menarik singgasana naga untuk mengapung di depan mereka. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan langsung duduk di kursi naga. Di belakangnya, naga iblis berkobar gelap, Aoki Tian, Aoki, Ao Xingmu, dan 2 spesies naga liar mengikuti dari belakang. 5 spesies Wild Dragon dan 2 spesies Starwood Dragon semuanya memiliki kekuatan tempur dari Peak Godly State. Jumlah sumber daya yang sangat besar memungkinkan Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan tempur dari 6 ahli puncak negara yang saleh. Di belakang mereka ada Mu Zesen, Ao Feng Huang, Ao Saturn, dan Perdana Menteri Gui. Semuanya memiliki kekuatan tempur 9 gumpalan api surgawi. Kekuatan tempur dari 9 gumpalan api surgawi dari Istana Naga telah mencapai 11 anggota. Di belakang mereka adalah berbagai divisi pertempuran Istana Naga yang dipimpin oleh para ahli negara yang saleh. Wang Xian tidak tahu apakah dia bisa melawan pertempuran ini. Namun, dia tahu bahwa mereka akan menguasai dunia dan menjadi terkenal setelah pertempuran ini. Atau Istana Naga akan lari karena malu. Bab 2157 berselisih. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga surgawi meraung. 9 naga dewa angin meraung di langit pada saat yang sama. Mereka bergegas keluar dari air dan terbang ke dalam kehampaan. Wang Xian duduk di singgasana naga dengan para ahli dari Istana Naga mengikuti di belakangnya. Ada total 20.000 anggota Istana Naga. Mereka memancarkan aura yang menakutkan. Tanda seru, naga surgawi melonjak ke langit dan raungan mereka bergema di seluruh planet. Itu adalah pusat kekuatan dari Istana Naga. Apa yang mereka coba lakukan? Lihat.
9 binatang suci memegang Raja Naga sementara pusat kekuatan Istana Naga ada di belakang mereka. Apa yang mereka coba lakukan? Di planet ini, banyak orang mengangkat kepala dan melihat ke dalam kehampaan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah mereka mencoba melarikan diri? Beberapa orang bergumam saat mata mereka berkedip. Tidak, mereka berhenti di Void. Segera, mereka menemukan sesuatu yang salah. 9 makhluk raksasa yang berukuran setidaknya 10.000 meter berhenti di kehampaan. Sayap naga besar mereka mengepak sedikit. Lebih dari 20.000 ahli Istana Naga berdiri dalam kehampaan. Mereka menatap tempat di depan mereka seolah-olah mereka sedang menunggu. Mereka sedang menunggu Dewa Guntur Dewa, mereka menunggu kedatangan Dewa Guntur Abadi dan yang lainnya. Tiba-tiba, suara tajam dan kaget terdengar, menyebabkan ekspresi beberapa orang di sekitar sedikit berubah. Ini, Istana Naga akan melawan Dewa Petir Abadi. Dewa-dewa petir secara pribadi dalam ekspedisi, ini adalah dewa-dewa yang abadi. Istana Naga memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan dewa-dewa. Istana Naga pasti memiliki beberapa kartu truf, jika tidak, bagaimana mereka bisa begitu sombong dan langsung menyambut kedatangan Dewa Petir dan yang lainnya di Void. Semua orang di planet perdagangan bebas ekspedisi utara berdiskusi dengan kaget. Pada saat ini, mereka memahami dengan jelas bahwa Istana Naga siap untuk melawan Petir Abadi. Jika Istana Naga benar-benar berhasil memblokirnya, maka seluruh wilayah utara akan berubah. Mata beberapa orang berbinar saat mereka bergumam. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Naga, menurut informasi yang kami terima, Petir Abadi akan tiba dalam 1 jam. Dalam kehampaan, Perdana Menteri Gui datang ke sisi Wang Xian dan melapor kepadanya. Raja Naga, aku telah memerintahkan Yaoxi untuk menyerang planet baja. Sudut mulut Lai sedikit melengkung. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang saat dia melapor ke Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Tatapannya tertuju pada kehampaan di depannya saat dia menunggu dengan tenang. Dalam kehampaan yang luas, 2 binatang dewa raksasa bertanduk guntur sedang menarik lembah pertempuran guntur saat mereka berlari kencang. Di lembah pertempuran, banyak ahli berdiri di atasnya. Di depan, Dewa Petir sedang bersandar di singgasananya, menatap ke depan dengan mata dingin. Tiba-tiba, Dewa Guntur yang berdiri di samping Dewa-Dewa Guntur sedikit terkejut dan mengeluarkan lempengan batu komunikasinya. Ketika dia melihat informasi di dalamnya, dia sedikit menyipitkan matanya. Ya Dewa-Dewa, Istana Naga sebenarnya sedang menunggu kedatangan kita di langit di atas planet ini. Dewa Guntur melapor kepada Dewa Guntur Dewa dengan suara rendah. Ya, wajah Dewa Guntur tidak berubah sama sekali. Kali ini, dia akan memberitahu Istana Naga, dan seluruh wilayah utara mengetahui konsekuensi dari menyinggung Guntur Abadi. Potong gulma dan akarnya, jangan biarkan ada yang hidup. Bintang-bintang berkelebat satu persatu, dan kecepatan Dewa Puncak Realm Thunder Horn Divine Beast sangat mengerikan. Tuan Dewa, kita hampir sampai. Setelah hampir 1 jam, Dewa Guntur menyipitkan matanya dan menatap ke depan dengan niat membunuh. Gemuruh, gemuruh. 2 binatang suci bertanduk guntur yang menarik Thunder Battle Valley menatap ke depan dengan mata besar mereka dan meraung pada saat bersamaan. Meretih. Pada saat ini, seluruh Thunder Battle Valley benar-benar tertutup oleh petir. Suara petir menutupi area seluas lebih dari 1000 km. 2 binatang suci bertanduk guntur tingkat dewa tingkat puncak menarik lembah pertempuran guntur seolah-olah mereka melangkah keluar dari hutan belantara. Suara menyebar ke seluruh ruang kosong di sekitarnya. Mereka di sini. Aura yang menakutkan. 2 Divine Beast menarik lembah guntur. Pada saat ini, di planet perdagangan bebas ekspedisi utara yang jaraknya puluhan juta kilometer, ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar raungan dan merasakan aura yang menakutkan. Puluhan miliar orang di planet ini memandang ke atas. Beberapa dari mereka bahkan terbang ke kehampaan dan memandang dengan takjub. 2 binatang surgawi di puncak keadaan saleh berukuran beberapa ribu meter sedang menyeret lembah yang tertutup oleh petir. Itu benar-benar mengejutkan. 1 2 3 4. Wang Xian duduk di singgasana naga. Dia berdiri perlahan ketika dia melihat kedatangan petir abadi. Dia harus berhati-hati saat menghadapi Tuan yang saleh. Dia harus menganggapnya serius.
Dia menyapu pandangannya ke semua orang dalam petir abadi dan melihat keempat anggota dengan kekuatan tempur di puncak keadaan yang saleh. Senyum tipis muncul di wajahnya. Saya pikir mereka akan memiliki formasi pertempuran besar. Sekarang, tampaknya petir abadi hanya biasa-biasa saja. Wang Xian berdiri di depan tahta naga dan memandangi pria parubaya yang duduk di kursi Dewa War Valley. Dia berkata dengan samar. Suaranya langsung ditransmisikan ke telinga dewa-dewa dan semua orang di Eternal Thundercelap. Kurang ajar, raungan penuh dengan niat membunuh dipancarkan dari mulut Dewa Guntur. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua binatang suci bertanduk guntur itu menatap Wang Xian dengan ganas dan meraung memekakkan telinga. Deru ini seperti deru badai. Sekelompok semut, beraninya kamu membuang waktuku. Ini tidak bisa dimaafkan. Dewa Guntur Dewa menyapu pandangannya ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan penghinaan saat dia berbicara dengan dingin. Ketika dia menyapukan pandangannya ke seluruh planet, dia bisa merasakan bahwa tidak ada keberadaan pada level yang sama dengannya. Tanpa keberadaan setingkat dewa, beraninya mereka memprovokasi petir abadinya. Sangat kuat. Ketika semua orang di planet perdagangan bebas mendengar kata-kata Dewa Guntur, mulut mereka sedikit menganga. Ini benar-benar mengabaikan istana naga. Auman mengaum-mengaum. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika 9 naga angin dewa mendengar raungan binatang dewa di hadapan mereka, mereka meraung serempak. Gelombang naga mungkin memenuhi udara. Hehe, bahkan sekelompok semut seperti kita bisa membuat Dewa Petir datang ke sini secara pribadi. Sepertinya halilintar abadi hanya biasa-biasa saja. Ketika Wang Xian mendengar penghinaan dari dewa-dewa petir, dia berkata dengan senyum tipis. Gayung bersambut. Binatang suci bertanduk guntur meraung sementara naga angin surgawi mengaum. Dalam sekejap, gelombang aura menakutkan melonjak ke langit. Di tengah, aliran udara sepertinya telah mengeras. Semua orang bisa merasakan suasana yang menakutkan. Orang-orang di planet di bawah menahan napas saat mereka menatap pertempuran wilayah utara selama seabad. Ledakan, meretih. Ketika suara Wang Xian memudar, sambaran petir yang menakutkan keluar dari mata Dewa Guntur Dewa. Dia segera berdiri dan kilat ungu meledak dalam kehampaan. Petir itu sepertinya telah berteleportasi dan muncul di depan istana naga 1 kilometer jauhnya dalam sekejap. Sambaran petir melintas di seluruh istana naga. TSK-TSK-TES, Dewa Petir Dewa benar-benar sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami berani menantang Anda, Dewa Guntur Abadi, hanya karena kami tidak memiliki kekuatan apapun? Di samping Wang Xian, naga iblis yang berkobar gelap itu tertawa dingin ketika dia melihat Dewa Guntur Dewa yang ingin memusnahkan mereka. Dia menatap Dewa Petir dan melambaikan tangannya. Bola kegelapan langsung menelan Dewa Guntur. Bab 2158 Ketenaran 2158 tersebar jauh dan luas. Bas, bas, bas. Kretak, kresek, kresek. Bola kegelapan menutupi sambaran petir. Petir ungu meronta-ronta dengan keras dalam kegelapan, menyebabkan kegelapan berubah bentuk. Tanda seru. Perlahan, petir dan kegelapan menghilang. Melihat seseorang dari Istana Naga memblokir serangan Dewa Petir, semua ahli di planet ini sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan, Istana Naga tidak mengejar kematian, tetapi mereka memiliki kartu truf. Semua orang berpikir sendiri saat mereka melihat ke atas dengan mata berkedip. Ya dewa-dewa, pemuda itu harus menjadi orang yang membunuh 9 guntur dalam sekejap. Ketika dua Dewa Guntur melihat bahwa sebuah kebohongan benar-benar memblokir serangan Tuan Dewa mereka, ekspresi mereka menegang saat mereka menatap lekat-lekat padanya. Namun, Dewa Guntur Lord tidak memperhatikan mereka. Dia juga menatap lekat-lekat pada kebohongan. Pupil ungunya mengeluarkan kilau yang menakutkan. Itu kamu binatang. Raungan rendah datang dari mulutnya. Semua orang bisa merasakan kemarahan dan niat membunuh Dewa Petir. Oh, kedua Dewa Guntur sedikit terkejut saat mereka menatap sebuah kebohongan. Anjing, perhatikan kata-katamu. Apakah kamu tidak melihat berapa banyak Dewa Petir di sampingmu? Hehehe. Sebuah kebohongan mendengar kata-kata Dewa-Dewa Petir dan berkata dengan dingin kepadanya. Di depan mata semua orang, dia langsung menyebut Dewa Guntur itu seekor anjing. Dalam ratusan ribu tahun, dia mungkin orang pertama yang melakukannya. Situasi apa ini?
Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa orang di planet ini melihat kebohongan yang berdiri di depan singgasana naga, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Dia benar-benar menyebut Dewa Guntur sebagai anjing. Dan Dewa Guntur Dewa jelas mengenal pemuda itu. Kamu, ini kamu, naga iblis kegelapan, naga iblis kegelapan. Pada saat ini, kedua Dewa Guntur menebak identitas Lai dan meraung dengan mata terbuka lebar. Aku tidak menyangka istana nagamu bersekongkol dengan naga iblis dari sarang iblis. Salah satu ekspresi Dewa Guntur sedikit berubah saat dia meraung dengan suara keras. Jie, aku, bohong, tahu bahwa aku telah melakukan terlalu banyak dosa. Saya telah meninggalkan sisi gelap untuk bergabung dengan bawahan Raja Naga dan bergabung dengan Istana Naga untuk menciptakan dunia yang harmonis. Apa naga iblis dari sarang iblis? Di masa depan, panggil aku naga iblis dari Istana Naga. Jie. Sebuah kebohongan tersenyum dan berkata ketika dia mendengar kata-kata Dewa Petir. Sarang iblis. Naga iblis kegelapan. Di planet ini, semua orang mendengar percakapan mereka dan tampak terkejut. Mereka menatap kebohongan. Mereka tidak pernah mengira bahwa dia adalah naga iblis kegelapan dari sarang iblis. Naga iblis kegelapan yang menyebabkan Guntur mengejutkan abadi menderita kerugian besar. Meninggalkan sisi gelap dan bergabung dengan sisi Raja Naga, apa yang terjadi? Istana Naga menaklukkan naga iblis kegelapan. Mendengar kata-kata Lai, semua orang tercengang. Dark Demon Dragon, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kali ini, aku akan menggantung kepalamu di kerajaan surgawiku yang abadi. Dewa Guntur Dewa menatap kebohongan, matanya menembakkan niat membunuh yang mengerikan. Karena naga iblis gelap ini, Guntur abadi telah kehilangan lebih dari 10 Dewa Guntur. Mereka telah kehilangan hampir 10 juta murid. Selanjutnya, semua harta planet telah dijarah. Dia bahkan terluka karena ini. Namun, kali ini, dia memutuskan bahwa meskipun dia harus membayar mahal, dia tetap akan membunuh mereka. Krek-kresek, petir kekerasan meledak di sekelilingnya, dan energi menakutkan muncul di tubuhnya. Bas. Namun, pada saat ini, lempengan batu komunikasi di salah satu Dewa Guntur di sampingnya tiba-tiba bergetar tanpa henti. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera membuka pelat batu komunikasi. Ketika dia melihat informasi di dalamnya, ekspresinya berubah drastis. Ya Dewa dalam masalah, planet baja telah diserang oleh kekuatan iblis. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang saat dia menggeram pada Dewa-Dewa Petir dengan suara rendah. Oh, Dewa Guntur Dewa menoleh, dan kilau yang menakutkan keluar dari matanya. Dia perlahan menatap naga iblis berkobar gelap, dan wajahnya sedikit jahat. Bis, aku akan membunuhmu dalam 10 menit. Dia meraung dengan marah. Ada ledakan di sekitarnya dan dia langsung menghilang. Purple Lightning menutupi seluruh tubuhnya. Petir yang menutupi ribuan kilometer muncul entah dari mana di kehampaan di atasnya. Petir itu sepertinya akan menghancurkan dunia. Itu langsung berlaku untuk semua orang di Istana Naga. Setelah melihat pemandangan ini, bahkan Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Betapa menakutkan. Mengaum. Pada saat ini, kebohongan, yang berada di samping, meraung. Dia mengangkat kepalanya dan seluruh tubuhnya mengalami transformasi yang mengerikan. Kepala naga, tubuh naga, dan ekor naga perlahan menutupi seluruh tubuhnya. Mata naga merah darahnya menatap Guntur di langit. Dia membuka mulut naganya dan mengeluarkan bola nafas naga. Nafas naga hitam terbang langsung ke langit. Mengaum. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tubuhnya, yang panjangnya lebih dari 20.000 meter, dan langsung menyerang Dewa-Dewa Petir. Mati untukku. Dewa Guntur Dewa melambaikan tangannya, dan tombak petir dan palu petir berpotongan bersama, langsung melepaskan sambaran petir yang berpotongan. Petir menyerang kebohongan. Jing Lei, apa menurutmu aku orang tua yang sama yang kamu bully terakhir kali? Sebuah kebohongan meraung dan mengulurkan cakar naganya. Cahaya hitam yang menakutkan menutupinya saat dia mencakar petir. KKK. Petir ditangkap olehnya. Dia membuka mulutnya dan meludahkannya, menyebabkan petir menghilang. Meskipun dia telah menggunakan 2 jurus untuk menerobos serangan Dewa Petir, dia sudah sangat kuat untuk bisa melakukan ini. Oh! Ketika Dewa Guntur Dewa melihat pemandangan ini,
Pupil matanya sedikit mengerut, dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa naga iblis ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terakhir kali, naga iblis ini hanya bisa kabur, tapi kali ini, dia bisa melawannya. Brengsek, wajahnya mengungkapkan ekspresi cemas. Jika dia tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat, maka Yao Xie akan mendatangkan malapetaka di seluruh guntur mengejutkan yang abadi. Sekarang semua ahli petir abadi ada di sini, base camp di belakang mereka akan berubah menjadi reruntuhan. Fondasi yang telah ada selama ratusan ribu tahun akan hancur dalam sekejap. Kita harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Dewa Guntur Dewa terbakar amarah. Hehe, bunuh dia. Hari ini, biarkan Istana Naga kita mengalami petir abadi yang telah mengintimidasi wilayah utara selama ratusan ribu tahun. Pada saat ini, suara Wang Xian terdengar dari bawah. Ketika dia melihat petir abadi ditahan oleh kebohongan, dia segera melepaskan perintah untuk menyerang. Kebohongan bukanlah tandingan petir abadi. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan periode waktu ini dengan baik ketika dia ditahan. Hanya dengan cara ini Dewa Petir akan takut dan menyerah. Mengaum, mengaum, bunuh. Sekelompok ahli dari Istana Naga menatap Eternal Thunder celap dan meraung dengan marah. Aoki, Ao Xingmu, Ao Qitian, dan 4 anggota negara dewa tingkat puncak lainnya terbang langsung menuju guntur mengejutkan abadi. Mereka membawa niat membunuh yang mengerikan. Membunuh. Di belakang mereka, 20.000 anggota Istana Naga mengikuti dari belakang. Mereka tidak takut menantang Eternal Shocking Thunder. Wang Xian duduk di singgasana naga dan menatap dingin ke depan. Hanya ada 4 ahli negara dewa tingkat puncak di sisi yang berlawanan. Dia tidak perlu bergerak. Dia hanya perlu duduk di sini dan melihat ke bawah.